bulan mau berangkat, tapi persiapannya sudah rajin sholat. Nah, jadi kalau ada, maaf sekali lagi, kalau dititipkan oleh Allah harta yang kita duga lebih dari kebutuhan kita untuk konsumsi, kemudian ingin digunakan itu untuk jalan-jalan misal, maka rumusnya di Quran, cari tempat yang sekiranya dengan kita kunjungan ke situ bisa meningkatkan iman. Bisa dipahami ya? Kan jalan-jalan bisa kemana saja ya? Nah, cari tempat-tempat yang bisa meningkatkan iman. Kalau ke Mekah umrah misalnya, ke Madinah ziarah misalnya, ya otomatis meningkat apa? Iman. Ada lagi tempat-tempat historis, ya misal tempat-tempat yang dulu para nabi berkehidupan di situ, tempat-tempat yang dulu para ulama berdakwah di situ. Ada masjid yang ditinggalkan, begitu datang dengar ceritanya kan ada motivasi ya. Nah, ini contohnya. 2, ada waktu-waktu tertentu spesifik. Misal ini saya kasih rahasia yang agak dalam di Al-Quran. Ini antara kita aja ya. Malam itu waktu yang spesifik di Al-Quran disebut meningkatkan iman. Yang kalau kita sholat itu getaran ke hatinya lebih kuat. Kalau kita berdoa itu sentuhan kejiwanya lebih dalam. Itu ada di Quran surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, sampai ke ayat 6. Lihat ayat 6-nya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'u wa aqwamu qila. Sungguh yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jika engkau mampu bangun malam itu, engkau berdoa, engkau sholat, itu sentuhan ke hatinya lebih kuat. Dan apa yang kita ungkapkan itu lebih mengikat kepada jiwa dan lebih terasa kedalamannya. Jadi kalau ada masalah terutama ya, bangun malam, sujud, itu lebih terasa ke jiwanya, lebih enak, lebih tersambung, terkoneksi. Itu malam. Itulah sebabnya kenapa ada tahajud, kenapa ada sholat malam, kenapa ada janji menyelesaikan masalah, mengangkat derajat. Itu kan di Quran surah 17 itu kan, ayat 79 sampai 81 itu. Ya, Anda bangun malam dijawab oleh Allah. Sekalipun itu cuma sunnah, tapi enggak semua orang bisa mampu mengerjakannya. Oleh karena itu ketika bangun karena spesial waktunya, karena spesial, itu diberikan oleh Allah tambahan keistimewaan. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat makamnya. Jadi kalau sedang ada teman-teman yang kuliah, ya, belajar, mau ujian, yang bekerja, sedang berusaha mencari proyek yang baik, yang diridhai Allah tuh, perbanyak tahajud. Ya, itu sudah otomatis, bukan tahajud karena proyek, bukan. Tahajudnya lillah. Otomatis nanti segala yang terkait dengan keistimewaan itu ikut. Jadi bukan mengikutkan syariat kepada kepentingan dunia, bukan. Tapi nanti ada ketentuan dalam syariat yang kalau dikerjakan dunia otomatis ikut. Jadi nggak diminta pun dunianya ikut. Dan yang dahsyat tuh gini, dipilihkan oleh Allah apa yang paling maslahat untuk kebutuhan kita. Ya, jadi bukan mengabulkan keinginan, tapi memberikan kebutuhan. Di Allah ketika mengabulkan doa, bukan memberikan apa yang diinginkan, tapi menganugerahkan apa yang kita butuhkan. Jelas? Baik. Ada lagi, saya cepat. Oleh Allah diberikan kesempatan spesifik bagi yang pengen tenang, evaluasi diri, berusaha menghilangkan sifat-sifat kurang baik. Ada waktunya sebelum subuh, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Dicatat kebiasaan kurang baiknya di mana? Di mata nih. Matanya misalnya banyak dosa, suka mudah melihat yang tidak layak dipandang. Istighfarin matanya. Menjelang subuh, namanya sahar. Jamaknya ashar. Turun surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada calon penghuni taman surga sedang beraktivitas di bumi. Nanti meninggal di akhirat, dihisab, ya, dimasukkannya ke surga lewat taman surganya. Ya, namanya jannah wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, ayat 15-nya.
Ya, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Masyaallah. Paham? Tidak. Kalau baca Quran tuh kita berusaha mengerti isinya, itu nikmatnya beda. Ya, getaran dan sensasi kejiwaannya itu lain. Jadi ada orang yang dijamin demikian, salah satu amalannya dia suka mengoreksi diri. Ya, sebelum subuh dia tahajud malam, sebelum subuh dia baringan ke kanan itu, terus istighfar. Ya, cicil dulu matanya dulu hari itu. Ya, masih melihat yang kurang bagus lagi, besoknya lagi matanya lagi, terus sampai mata terbiasa melihat yang baik. Nanti setelah dari mata turun ke, oh ibu bisa aja lah. Ke lisan dulu Bu ya, jangan langsung ke hati. Dari mata turun ke lisan, lisan istighfarin, diingat-ingat kebiasaan yang kurang baik, pegang astagfirullah, 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 jaga gitu. Setelah itu terbiasa, nanti akan ada filternya. Kalau sudah biasa begitu, nanti lisan refleks istighfar. Dalam kondisi apapun, naik mobil bisa istighfar. Ya, duduk tuh bisa istighfar dulu. Kalau sudah begitu, maka akan ada satu perisai yang sangat kuat, perisai iman, itu membentengi lisan. Ketika akan berucap yang tidak baik, imannya akan muncul, membentengi lisannya untuk menahan. Terus sampai ke ujung kaki. Nah itu latihan menjelang fajar. Jika diakumulasikan itu, dikumpulkan, maka muncullah latihan selama sebulan, itulah Ramadan. Tapi kalau kita ingin coba naikkan lagi levelnya, naik level dari yang dilipat gandakan pahala kepada tingkat tertinggi yang dicintai. Ini saya berikan satu informasi penting dulu. Jadi urutan amal tuh begini. Bismillah. Ini amal. Mudah-mudahan terlihat ya. Yang kurang terlihat, saya sedang menulis amal ya. Ini standar. Nah, saya Indonesia saja. Izin ya ke sebelah sini sedikit. Amal standar. Standar itu kan pertengahan ya. Saya sebutnya, istilahkannya pertengahan saja untuk amalan standar. Pelan-pelan. Ilustrasinya begini. Kalau sholat itu yang pokok ada berapa waktu? 5 waktu kan ya. Nah berarti itu standar kan. Ya 24, 4, 3, 4. 2 subuh. Kenapa sih harus ikut program wakaf Quran untuk santri? Ini adalah Al-Quran khusus hafalan hasil wakaf. Yang menambah dengan ibadah sunnah, sebelum subuh dia sholat 2 rakaat, ya kan? Duha dia kerjakan, sebelum zuhur dia lakukan. Berarti kan di atas standar ya? Halo? Baik ya? Nah kalau ada orang yang harusnya zuhur itu misalnya 11.50, lalu dia sholat misalnya jam 2.14.50. Di atas standar, di bawah standar? Di bawah standar, ya kan? Dengan alasan yang tidak jelas misalnya, dengan alasan yang tidak jelas, bukan karena yang dibenarkan oleh syariat. Jadi secara kuantitatif jumlah itu juga bisa di bawah standar, bisa di atas standar. Nah secara kualitatif, kualitas keistimewaan, kalau itu berarti terkait dengan pahalanya, ada ukuran juga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuat dan menunjukkan satu amal yang istimewa, biasanya cirinya disertakan pahala yang berlipat di dalamnya, di luar batas standar. Misal, standar beramal itu, pahalanya itu 10 dari satu pekerjaan. Ya, ada satu amal dikerjakan, pahalanya berapa? 10. Bapak amal, Bapak 10 pahala. Ya. Ketika dikerjakan 10 ini hitungannya bukan begini, 1, 2, 3, tidak begitu. Karena catatan ini menggunakan hukumnya hukum pahala, bukan hukum hitungan kita. Maka bagaimana cara memahaminya? Contoh di hadis Muslim, ilustrasi saja. Orang yang datang ke masjid itu baru datang dengan niat ibadah, belum mengerjakan ibadahnya. Dia mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun, 3 ke 4-nya 500 tahun. Jadi kalau ada orang mendapatkan 10 dengan cara menghitung tadi,
Maka 1 kedua 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, dan seterusnya. Jelas? Banyak nggak? Relatif. Karena hitungan akhirat itu seharinya berapa tahun? 1000 tahun. Misal ya, ada yang 50.000 juga, tergantung kualitas amalannya. Kalau dihitungnya 1000 tahun, artinya baru setengah hari kan? Tapi lumayan daripada enggak sama sekali ya. Artinya setiap amal 10. Contoh sholat. Anda, kita menunaikan sholat. Tadi subuh. Sudah sholat subuh? Yakin? Ya. Kalau ada yang terlambat, lakukan pada saat sadarnya. Misal, harusnya subuh tadi dikerjakan. Adzan berkumandang jam 4 misalnya 35. Lalu dia sholat, bagus. Tapi ada yang kesiangan bangun 5.34. Baik ya? Nah, jangan disimpulkan waktunya sudah lewat sehingga saya tidak mampu sholat. Tidak, saat bangunnya cepat wudu, cepat sholat. Jelas? Walaupun bangun jam 10. Ya, enggak, saya serius. Sadar, kapan sadarnya? Tunaikan sholat di saat sadarnya. Ya, karena ada yang kurang informasi sehingga menyimpulkan kalau sudah lewat, saya baru sadar, lewat, hilang kesempatannya. Padahal di saat sadarnya itu dia menunaikan sholatnya. Jelas sampai sini? Oke. Kenapa ini penting saya tekankan? Waktu saya di Tripoli mengisi acara di bulan Ramadan, menjelang maghrib, 5 menit lagi kurang lebih mau maghrib, ada pertanyaan, apa hukumnya orang puasa yang dia tidak sempurna sholatnya? Ya, saya langsung minta contohnya. Contohnya apa? Kasusnya bagaimana? Ada orang yang subuhnya tertinggal, belum sholat tapi tetap puasa. Saya balik tanya, Anda sudah sholat subuh belum tadi? Oke? Rupanya dia tertinggal bangun kesiangan, belum menunaikan sholat. Maka jawaban saya, tunaikan sekarang sholat subuhnya. 5 menit menjelang maghrib. Ya, tunaikan sholat subuhnya di saat sadarnya. Jelas sampai sini? Ya, tapi jangan disengaja. Dosa. Ya, makanya jangan pernah potong ceramah itu. Ya, pemahamannya bisa salah nanti. Orang sholat dapat 10. Dari mana dalilnya? Mesti ada dalil. Pemahamannya begini, kita belajar dulu untuk memahami ya. Kalau menghafal gampang. Kita pahami begini. Ada seorang sholat, setiap amalan itu dasarnya 10. Dari mana ditemukan dasar amalan itu 10? Ditemukan di Quran, surah ke-6, Al-An'am, di ayat 160. Semua pekerjaan, amal, yang ditunaikan karena ibadah, dan berpotensi mendapat pahala, itu namanya hasanah. Apa namanya? Kan? Karena itu rumusnya, upayakan semua kegiatan duniawi kita di saat yang sama itu juga bernilai ibadah. Dan itu cuma ada di Islam konsepnya. Bagaimana makan yang jadi ibadah, berpakaian jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, belajar jadi ibadah, merawat anak jadi ibadah. Kalau tidak diniatkan ibadah, rugi. Nanti perbuatan itu hanya menjadi rutinitas dunia. Ya, makan ya makan saja, tidak ada catatan ibadahnya. Kalau tidak ada catatan ibadah, pemahamannya begini, ibadah itu hasilnya mengantarkan kita pada bekal akhirat. Ini kan kita ini, saya, Anda, kita, wajah-wajah yang mau pulang kan? Ya, bahasa gampangnya meninggal, kan? Sekarang kita di mana? Ya, di An-Nur kan, tanah kusir ya. Nah, di dunia. Dunia tempat tinggal atau tempat meninggal? Berarti akan meninggal. Meninggal tuh. Sama ya. Lihat ya. Kalau kemudian meninggalkan dunia, kan sudah banyak dilihat ya. Tadi pun kan kita lewat kuburan kan? Sudah ada yang duluan ya. Dan bulan lalu saya mengatakan ingat-ingat doanya loh. Ya, assalamualaikum ya. Ahlad diyar, ahlal qubur, binal mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat. Sempurnakan, wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Alhamdulillah. Assalamualaikum ahli kubur. Orang beriman, laki-laki perempuan, orang Islam laki-laki perempuan. Insyaallah besok-besok kami nyusul. Itu kalau diterjemahkan begitu Bu. Dan jangan dipotong doanya. Insya Allah besok-besok kami nyusul. Artinya apa? Artinya pasti meninggal. Nah, kalau meninggal itu pindahnya kemana? Nah,
ini kan pindah dulu ya. Ini waiting room di alam kubur dulu. Ini waiting list, waiting roomnya. Kita tuh sangat bersyukur sebagai muslim. Karena semua tempat, keadaan, cara dijelaskan detail. Bapak Ibu boleh cari di kitab manapun. Mana yang menjelaskan tentang setiap tempat yang akan kita singgahi dengan detail. Dari dunia meninggal caranya bagaimana dijelaskan. Siapa yang ngambil nyawa dijelaskan. Cara meninggal yang enak dijelaskan. Dari dunia pindah kemana dijelaskan. Sampai caranya diatur. Kalau meninggal, mau meninggal dibimbingnya bagaimana. Setelah itu disolatkan, sebelumnya dimandikan dulu bagaimana caranya. Itu teratur sampai cara memandikan, detailnya bagaimana, cara megangnya. Ya, sampai kemudian setelah itu mengafaninya, lalu disolatkannya pun diatur, dibawa ke makamnya diatur, ditidurkannya diatur. Anda cari dimanapun, di mana ditemukan pedoman berkehidupan yang sangat detail ini, kecuali dalam Islam. Jadi mustahil agama ini adalah buatan manusia, itu mustahil. Di mana ada manusia yang bisa merumuskan pedoman hidup sedetil ini. Nah, kita bersyukur sebelum pindah sudah diberikan informasinya. Sudah disampaikan, nanti pindahnya ke alam kubur ya, melewati gerbang namanya kematian. Nanti kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Yang mewafatkan malaikat ini, nanti datangnya seperti ini. Kamu akan ditampakkan saat akan meninggal, tampak hasil pekerjaanmu. Sehingga kamu merasa nyaman, tahu-tahu sudah pulang. Mau begitu? Nanti ya, pas waktunya tuh. Ya. Nah, hukum mengatakan, saya agak cepat, hukum mengatakan ketika mau pindah ke tempat yang baru, pasti butuh bekal kan? Nah, Bapak, Ibu dari rumah tadi, ingin pindah sementara ke sini untuk belajar. Kalau nggak ada bekal, mungkin nggak sampai ke sini. Tidak. Ada yang dari malam, gitu kan? Berangkat. Dari Jakarta pindah lagi, ada tugas ke Sumatera. Nggak ada bekalnya mungkin nggak? Tidak. Nah, hukum mengatakan setiap berpindah tempat mesti ada bekal. Hukum kedua mengatakan setiap tempat yang berbeda terkadang memiliki ketentuan yang tidak sama. Contoh, dari sini mau ke Malaysia, mata uangnya sama nggak? Hukum di Malaysia sama nggak? Beda. Lebih jauh lagi sampai ke Amerika sama nggak? Beda. Anda bayangkan, sesama di dunia saja, interdunia, pindah tempat, hukumnya berbeda. Sekarang mau meninggalkan dunia, pengen membawa hukum yang sama dengan dunia, itu mustahil. Makanya ketika pindah dari dunia, semua perlengkapan dunia ditanggalkan, dunianya ditinggalkan, bekalnya ditanggalkan. Ini baju sebagus-bagusnya dicopot ini. Mas, copot itu nanti tuh. Kacamata dicopot kita tuh. Ya. Lepas, handphone ditinggal. Yang dipakai tuh baju yang lain. Ini yang bagus-bagus handphone tuh dipakai merekam tuh, Mas tuh. Ya. Nggak bisa, pasang status dulu lah gitu kan. Atau pakai voice note dulu kalau ada pertanyaan malaikat maut nanti ya. Mungkar Nakir misalnya sudah masuk, malaikat maut yang ngambil nyawa Israel masuk kubur, voice note-nya sudah disiapkan. Man rabbuka, klik Allah. Nggak bisa. Nggak bisa, itu udah duniawi, selesai. Hukum dunia hilang. Nah pertanyaannya, bekal apa yang dibawa ke sini? Nah ini yang patut kita syukuri, di Islam tuh dijelaskan. Bekalnya namanya ajrun, bahasa kitanya pahala. Dihasilkan dari apa? Setiap pekerjaan baik yang disukai Allah. Pekerjaan baik yang disukai Allah namanya amal soleh. Setiap amal soleh diniatkan karena Allah namanya ibadah. Kalau jadi ibadah dituliskan pahalanya. Ibadah yang punya pahala namanya hasanah. Ini tadi. Jadi yang pulang itu hasanahnya. Bekal itu hasanahnya. Amal solehnya. Kalau amal soleh itu perbuatannya. Nilai bekal yang dibawanya ini hasanahnya. Karena itu konsepnya jelas. Usahakan semua kegiatan dunia kita itu punya nilai hasanah. Sehingga hasanah ini dikonfirmasi di akhirat nanti saat ditimbang. Oh ada. Itu yang dimaksud Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-201 itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dikonfirmasi di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina. Nah, jadi bagaimana caranya minum itu jadi hasanah? Berpakaian jadi hasanah.
bekerja jadi hasanah. Anda belajar kuliah jadi hasanah. Ya kalau tidak jadi hasanah, jadi rutinitas. Ya begitu saja, berpakaian, makan, minum, dunia saja. Makan, keluar lagi jadi kotoran. Tapi bagaimana caranya? Begitu minum, hasanah, dituliskanlah kemudian apa yang kita sebut dengan pahala. Nah, teori yang kita sering sebut dalam urusan dunia, di Quran bukan teori, tapi kepastian sifatnya. Ya, maka kepastiannya disampaikan di Quran surah yang ke-6 di ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Yang mengerjakan satu kebaikan dengan nama hasanah, maka secara otomatis dia mendapatkan 10 poin. Ini yang kita sebut pahala. Nah, karena itu setiap pekerjaan ada doanya. Untuk menunjukkan pekerjaan itu ibadah, membedakan antara ibadah dengan rutinitas. Kalau belum tahu doanya, belum hafal, baca bismillah. Minum bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, minumnya itu rutinitas duniawi. Kalimat bismillah hanya menjadikan itu hasanah. Dituliskan 10. Diakumulasi. Nanti ditampakkan saat akan meninggal. Ditampakkan hasilnya, ditampakkan tempat pulangnya. Ya, jadi kita ridha, kita senang karena tertuliskan itu. Allah pun ridha dengan amalan kita, maka hati kita tenang. Ya, hati yang tenang saat pulang penutup hidup disebut dengan husnul khatimah. Ya, nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridha dengan amalan kita, kita ridha dengan pemberian ini. Dari mana taunya kita ridha? Dibentangkan hasil pahala kita dan tempat surga kita untuk pulang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika kalimat wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku, ditampakkanlah tempat surganya pulang. Itu yang menjadikan Sayyidah Asiyah. Ya. Sayyidah Asiyah itu yang dalam hidupnya ditakdirkan jadi istrinya Fir'aun. Ketika akan meninggal, beliau berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku menginginkan kau bangunkan istana bagiku di samping surga. Di tepian surga, di sisimu ya Allah, sebagai pergantian dari keimanan dan perjuanganku menjaga iman sampai aku meninggal ini. Maka ditampakkan kemudian istana surganya dan beliau meninggal dalam keadaan tersenyum. Karena ditampakkan itu. Makanya banyak orang ulama saleh yang baik-baik meninggalnya senyum, tenang, karena ditampakkan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan pada yang demikian. Nah ini 10. Nah kalau Allah berkeinginan menambahkan amalan jadi istimewa, maka biasanya diberikan 2 cara. 1, dilipat gandakan pahalanya. Biasanya tadi 1, 10, sekarang ditambahkan dari 10 dari yang standar. Naik jumlahnya, secara kuantitas pahalanya bertambah. Kalau ada pahala bertambah berarti di atas standar. Contoh, sholat tadi berapa? 10. Tahu dari mana? Ya, baik ya. Kalau ini mesti ada dalil ya. Tadi setiap pekerjaan hasanah 10. Sholat hasanah bukan? Tahu dari mana? Quran surat 11, Hud. Quran surat berapa? 11, Hud. Ayat 114-nya. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tunaikan olehmu salat dengan benar, dengan baik di 5 waktunya. Sudah? Dari ujung siang ke ujung sampai malam dan penghujungnya sampai ke subuh. Dari mulai subuh sampai ke maghrib, isya, kemudian ketemu subuh kembali. 5 waktu. Innal hasanati, yang 5 waktu itu semua hasanah kata Allah. Yang jika engkau kerjakan yudhibna sayyi'at, bukan hanya menambah pahala, tapi memperbaiki perilakumu menjadi lebih baik, menghilangkan yang buruk-buruk. Jadi kalau salatnya baik, maka yang buruknya hilang. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi karena salat disebutnya hasanah, maka setiap ditunaikan 1 kali dapat berapa? 10. Sekarang kita pengen naikkan, salat sendirian dengan berjamaah lebih utama mana? Nah, karena berjamaah lebih utama, maka naik standarnya. Biasanya 10 dinaikkan. Maka Nabi langsung memberikan komentar.
kemudian kita like, dan langsung kita kerjakan. Subscribe. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian, mendapatkan potensi pahala 27. Biasanya 10 plus kemudian jadi berapa? 27. Dikalikan 10. Berjamaah itu bisa di masjid, bisa di luar masjid. Sekarang ditambah ke masjid. Kali lagi 25. Itu gambarannya. Terus baca Quran di dalam masjidnya. Biasanya kan satu amalan itu, Quran itu istimewa lagi. Karena kalamullah, segala yang berkaitan dengan Allah secara langsung itu pasti istimewa. Pasti istimewa, itu rumus ya. Segala yang berkaitan dengan Allah secara langsung itu pasti istimewa. Jadi kalau ingin diistimewa Allah, ya, Quran. Maka langsung kata Nabi, ahlullah wa khasati, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian dia baca Al-Quran di dalam masjid, itu bukan satu kali baca. Alif lam mim. Sekali baca kan? Tapi bukan sekalinya, dilihat hurufnya. Karena istimewanya setiap hurufnya 10. Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10. Baca alif lam mim dapat berapa? Masya Allah. Coba kalau ibu tahsin ketemu guru yang ketat. Ya, alif la alif bu, lif alif alif lif alif, berapa huruf? Makanya kalau ketemu guru tahsin yang ketat jangan marah. Ya, dia sedang menggandakan pahala kita itu. Ya. Paham ya? Nah, ini kan kita ngajinya pakai iman. Persiapan bekal pulang. Ini bukan hitungan dunia, proyeknya akhirat. Ya, karena proyeknya akhirat, ngajinya pakai apa? Iman. Nah ini, misal, kalau ini kan masih pakai fisik kan? Sekarang di luar fisik, harta. Kalau sholat masih fisik, orang punya nggak punya masih bisa. Tapi harta nggak mudah. Kita sudah cari, kumpul-kumpul, kemudian harus dibagi. Maka apresiasi yang diberikan oleh Quran itu lebih tinggi dibandingkan amalan fisik. Amalan harta lebih tinggi lagi. Maka muncullah kemudian ya keterangan firman Allah di Al-Quran surah kedua misalnya ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwanahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu